Ngojek Sabar. Ngobrol bareng Bang Jack sama Bang Anwar. Cek. 112 3 trot. Apa sih sebenarnya yang tadi kita baca itu satu jam mengaji. Kapan itu dibuat? Tapi kan situasi sekarang ini ya, situasi apalagi ini mau menjelang pemilu nih. Iya kan? Apa nih yang dilakukan selain mengkaji ya, kaji yang kayak yang tadi tentang agama, ada nggak sih edukasi kepada masyarakat tentang pelaksanaan pemilu ini? Bagaimana masjidnya makmurkan dulu atau sejahterakan dulu? Ya, tidak lain adalah jamaah masjid itu yang harus memakmurkan dan mensejahterakan masjid. Itu tidak hanya mengaji aja tentang harkam tikmas semuanya. Pernah nggak kemudian itu sampai kan itu di acaranya dilakukan di masjid ya kemudian pernah nggak itu sampai nggak muat masjidnya? Ada istilah gini lah ya. Jadi kalau andai kata hilang sendal di masjid itu suatu hal masalah yang kecil ya enggak. Tapi yang masalah yang serius kalau andai kata sendal lu nggak pernah ada di masjid. Gitu. Halo Sobat Polda Metro Jaya, dimanapun kalian berada, ketemu kembali di acara podcast Ngojek Sabar, ngobrol bareng Bang Jack sama Bang Anwar. Hari ini kita kedatangan tamu yang udah gak asing lagi yang sih gak ya. asing lagi. Karena kita pernah bareng di sini. Iya. Emang kita pernah di sini. Pernah di sini juga. Jadi kayak reuni lah ya. Reuni. Mana di sini tuh di mana? Di sini tuh di Di Bit Humas Bit dong. Humas. Bit Humas Polda Metro. Polda Metro Jaya Multimedia. Iya. Tapi yang sebelahnya di PID. PID apa tuh? PID PIT. Jadi langsung saja dulu beliau ini di PID, kasus di PID, tapi kembali ke Bimas di bagian kasus di Polmas. Polisinya masyarakat. Polmas polisi masyarakat le. Oh, polisi masyarakat. Kalau dia perempuan Polmbak. Polmbak. Langsung saja, silakan teman kameranya di situ, perkenalkan diri dulu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, salam, namo buddhaya, salam kebajikan. Ya, perkenalkan nama saya. Sebenarnya udah gak asing lagi ya. Udah nggak asing lah. Tapi buat Sobat Polda Metro Jaya boleh ya. Saya perkenalkan nama saya Jajang Hasan Basri. Saya biasa dipanggil Jajang kalau siang hari. Oke, mantap. Saya lahir di Garut. Kalau malam? Malam terus. Ini kelihatan banget dia ini orang Bimas nih, jadi sangat bermasyarakat ini gitu nih polisi. Iya. Ya. Siap komandan. Saya lahir di Garut. Tapi hanya 11 tahun saja. Kemudian saya 15 tahun di Palembang. Oh. Selebihnya di Jakarta karena dinas. Oke. Dari pertama sampai sekarang belum pernah jauh dari Monas. Oh, ya. Ini kalau kita ngobrol sama orang-orang Bimas sih seperti gitu. Iya dong. Jadi enak ya. Luas banget. Udah gitu kita kenal pula ya kan. Iya. Sebetulnya pernah bareng lah. Walaupun cuma setahun lah ya. Jadi pembicaraan topik kita hari ini ya, sesuai dengan programnya Bimas, khususnya di Subdit Polmas itu ya Tunan. Apa sih sebenarnya yang tadi kita baca itu satu jam mengaji. Kapan itu dibuat dan yang memprakarsai siapa kemudian? Mohon izin. Baik. Program 1 jam mengaji sesungguhnya ini adalah program dari Bimas Polda Metro Jaya. Oke. Sewaktu Pak Kombes Badia ini pertama kali masuk, program ini saya sodorkan dengan beliau. Oke. Jadi kemudian sebenarnya ini sebagai mengawali kegiatan kemudian saya sodorkan, saya ajukan program ini. Oke. Program 1 jam mengaji bersama polisi, jika kemudian berkenan bisa kita laksanakan. Oke. Dan itu otomatis dilaksanakan sejak Pak Dirbimasnya Pak Badia Ya, Badia. sampai sekarang. Oke. Tetap berjalan berarti Tetap ya. berjalan. Siap. Kemudian program 1 jam mengaji ini sebenarnya bukan mengaji itu bukan berarti mengajak membaca Al-Quran atau mengaji begitu kan. Oke. Oh, gitu. Bukan berarti yasinan juga tidak.
Ini hanya sebuah tematik saja, bahwa yang dimaksud mengaji adalah ini bagian dari kajian. Oh, kajian. Sehingga isinya adalah yang mengkaji nilai-nilai agama juga, yang kemudian sasarannya adalah kita dari masjid ke masjid. Oke. Tempo hari pernah 1 tahun kita programkan 100 masjid Di wilayah DKI. di wilayah Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya. Sampai ke Depok segala Sampai sudah ke sampai. Depok. Hanya terputus oleh COVID. Oh. Nah, jadi Sempat berhenti 3 tahunan ya. baru kita mulai lagi lagi. sekarang. Kita mulai lagi sekarang. Seperti itu ya. Jadi jelas ya Balakarsanya siapa, terus yang kan Pak itu Dirbimas yang tinggi itu kan benar. Iya. Itu CS kita juga itu. Iya, makanya itu. Terus apa nih tujuan ataupun maksud dan tujuannya diadakan Maksud tujuan 1 jam mengaji itu? itu adalah pertama menjalin silaturahmi Polda Metro Jaya bersama masyarakat. Dari Polda Metro Jaya diwakili oleh Dirbimas dengan tim. Jadi kalau tidak Dirbimas yang hadir, Wadirbimas atau tim sendiri. Jadi sama-sama tim kita jalan. Yang bergerak juga tim tidak banyak, hanya 5 orang. Ya. Kemudian tujuannya selain tadi itu menjalin silaturahmi antar warga, dan masyarakatnya atau warganya diwakili oleh jamaah masjid. Jamaah Ya, masjid. diwakili jamaah masjid. Kemudian waktunya kita hanya ngambil waktunya dari sholat maghrib berjamaah sampai sholat isya berjamaah. Hanya itu saja. Jadi tidak terlalu banyak waktu yang dipakai. Ini 1 jam gitu, 1 jam hanya dari jam 6 sampai jam 7 Ya, lah. makanya di situ ini 1 jam mengaji gitu kan. Jadi Terus selain itu, selain ngaji dalam arti di sini ngaji tentang kajian agama, ada nggak sih pesan-pesan dari Polri ini sendiri Oh, di tentu. acara 1 jam mengaji Ya. itu? Apakah khusus untuk agama doang atau mengedukasi kepada Jadi masyarakat? gini, ketika kita menyampaikan pesan Kaptimas itu juga bagian dari kajian untuk menjadi renungan masyarakat semua, renungan semua. Makanya tema yang kami usung adalah Harkam Tipmas berbasis kemakmuran masjid. Harkam Tipmas berbasis kemakmuran masjid. Maka materi yang kami sampaikan adalah pertama tentang kemakmuran masjid. Apa tujuannya dari kemakmuran masjid? Apa sebenarnya kemakmuran masjid? Bukan sekedar meramaikan, tapi kesejahteraan masjid. Jadi belajar dari Imam Besar Istiqlal bahwa yang ada filosofi menara masjid gitu ya. Filosofi menara masjid itu menara masjid itu tidak hanya sekedar untuk menyimpan speaker, tetapi kalau zaman dulu kan ada di tengah kuncup menara masjid Kubah itu lah, kan ada kubah. kubah dikit Ya. kecil ya. Kemudian di sini ada ininya kayak balkonnya gitu. Nah, satu riwayat katanya Rasulullah memerintahkan sahabat naiklah ke atas menara masjid, lihat sekitar masjid, apakah karena itu subuh, setelah sholat subuh, lihatlah di seluruh rumah sekitar masjid itu ada nggak rumah yang tidak mengepulkan asapnya dari dapurnya. Kalau ada, cek, datangi. Kenapa? Kalau misalnya tidak ada penghuninya, wajar. Tapi ada penghuni tapi tidak menghidupkan dapurnya, nah itu yang perlu dicek. Ternyata ada yang tidak ada untuk dimasak, akhirnya tidak mengepulkan asap dari dapurnya. Maka Rasulullah perintahkan, bantulah dari masjid. Jadi dari situ. Iya. Nah, dari situ kemudian saya mengajak kepada pengurus masjid dan jamaah masjid, tidak salah kalau seandainya kita buat program setiap masjid, ayo kita programkan makmurkan umat di sekitar masjid. Umat di sini bukan hanya umat Islam, tetapi umat manusia. Dan Rasulullah memerintahkan itu tidak melihat agamanya, tidak tanya agama, tapi untuk seluruh umat. Jadi yang mana perlu dibantu, bantulah. Dengan syarat yang masjidnya makmurkan dulu gitu. Gitu. Nah, gitu. Betul. Bagaimana masjidnya makmurkan dulu atau sejahterakan dulu? Ya, tidak lain adalah jamaah masjid itu yang harus memakmurkan dan mensejahterakan masjid. Setelah ini punya modalnya, baru bagaimana mengecek. Nah, sekarang itu kan filosofi, ya kan?
menara masjid itu kan filosofinya saja, karena sekarang bentuk menara masjid kan macam-macam, Udah macam-macam. ya kan? Dan tidak harus dengan sekarang itu naik ke atas menara masjid. Oke. Kalau seandainya sudah punya modal itu masjidnya, tinggal minta tolong saja dengan lurah, RT, RW, Babin Kamtibmas, Babinsa, cek mana kira-kira warga yang perlu bantuan. Oke. Yang dinyatakan tidak Dari mampu masjid. lah. Nah, itu. Masyarakat yang tidak mampu. di Artinya sana. kan sebagian besar terjadinya cash di masyarakat, ya kan? Ketika tawuran kah, pencurian kah, itu kan karena persoalan ekonomi. Ya. Nah, ketika istilahnya masjid bisa melakukan ini, Ya. bukan tidak mungkin. Ini suatu hal yang luar biasa. Oh. Sangat-sangat membantu pemerintah. Oke. Bahkan kami punya rencana, punya ini programnya dikembangkan nanti bukan hanya masjid. Oke. Kami akan mengajak ke tempat ibadah lain. Nah, nggak jadi saya tanya. Tadi mau saya tanya itu. Oh, gitu. Iya. Iya. Soalnya beliau udah baca pikiran saya. Berarti targetnya kemudian kesejahteraan. Pertama masjidnya dulu, baru yang umat di situ sekitar. tidak memandang agamanya. suku, Wah, luar ras atau biasa. golongan apapun. Kameramen tepuk tangan dulu, kameramen. Sumpah banget saya lihat kameramen. Ya, tapi kan situasi sekarang ini ya, situasi apalagi ini mau menjelang pemilu nih. Iya kan? Apa nih yang dilakukan selain mengkaji ya, kaji yang kayak ya tadi tentang agama, ada nggak sih edukasi kepada masyarakat tentang pelaksanaan pemilu ini dari Ada. Bimas ini? Jadi materi yang disampaikan saat ini dalam menghadapi pemilu, pertama tadi tentang terkait kemakmuran masjid, yang kedua jelas tentang pemilu. Pemilu ini himbauannya kepada masyarakat pasti ya. Pertama adalah bijaksana menggunakan Media sosial. Itu udah pasti gitu kan. Oke. Dan kita juga selalu sharing dengan DKM setempat atau ada ustadz setempat bahwa tolong bantu saling ingatkan jamaah, ingatkan kan di dalam Al-Quran itu ada di surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Jika datang kepadamu seorang fasik membawa satu berita, maka fatabayyanu, periksalah terlebih dahulu. Oke. Cross check dahulu. Oke. Jadi di medsos itu kan ada 4. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita baca, dan apa yang kita tonton. Oh, Ya kan? nih mantan humas gini loh, keterangan jelas nih. Jadi gabung. Jadi gabung. Ya, diulang. Apa yang kita lihat, kita tonton, kita dengar, kita baca. Iya. Itu medsos, ada semua. Iya. Yang kita dengar pasti rekaman. Rekaman. Yang kita lihat berarti foto, Gambar visual, atau visual. Yang kita baca berarti mungkin kalau tidak WhatsApp, Caption. Twitter, ya kan, Captionnya. captionnya. Yang kita tonton berarti kalau bentuk video, Video. apakah di YouTube, di TikTok, Iya. dan lain sebagainya, kan gitu. Nah, pesannya adalah berhati-hatilah menanggapi persoalan dari keempat hal itu karena sering tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Betul. Jadi harus cerdas dan bijak lah ya. Oh, iya. Berarti kita Jangan sampai juga bukan apa-apa ya, jangan sampai juga nih tempat ibadah dijadikan ajang politik. Nah, kalau itu gini. Oke. Dulu kan ada himbauan dari pemerintah juga, dilarang polisi tadi tempat ibadah. Nah, itu yang Apa terpenting. maksudnya? Ini jarang disampaikan pemahamannya. Oke. Ternyata setelah kami kaji, yang dimaksud larangan itu adalah 2. Pertama, di tempat ibadah apapun tidak boleh ada atribut partai politik. Oke. Dari mulai pagar halaman masjid sampai ke dalam masjid. Tempat ibadah apapun ya, mau tempat ibadah. gereja, mau gereja, masjid, mau wihara, mau masjid. dari apa mulai halaman, pagar dan lainnya. Tidak boleh. Tidak boleh ada atribut partai politik. Makanya saya minta dengan para pengurus tempat ibadah itu cek setiap hari pagar itu ada yang nempelkan stiker nggak? Oke. Kalau ada itu rawan. Oke. Padahal kita kan tidak tahu menau nih dari pengurus Ya. tempat ibadah. Iya, nggak tahu Contohnya, tempel aja gitu. ada ya. nempel bisa di blow up orang kan gitu. Iya. Seolah-olah ada indikasi Iya, itu. ada gitu indikasi. kan. Nah, yang kedua yang dilarang itu adalah kampanye. Banyak. Ajakan memilih baik itu terhadap caleg maupun terhadap Partai. kepala pemerintah. Pemerintah. Baik itu kepada bupati, wali kota, gubernur, termasuk capres dan Capres dan cawapres. cawapres. Tidak boleh ada kampanye di tempat ibadah, di masjid, di gereja, di pura dan sebagainya. Iya. Karena kalau ada kampanye di situ,
kan tidak tahu jamaah ini kan sudah heterogen. Iya. Tahu-taunya ada pendukung lain. Oke. Kalau sebenarnya terjadi berantem perkelahian di tempat ibadah, nah, itu yang tidak benar. Nah, ini juga salah satu ajakan dari satu jam mengaji tadi. Di dalam pemilu itu paling tidak itu kita sampaikan. Responnya masyarakat. Ini luar biasa, sangat-sangat menarik. Walaupun ini sederhana, tanpa biaya, tanpa membebani masyarakat, kita jalan sendiri ke sana gitu kan. Sering didampingi dengan Pak Dirbimas. Pak Dirbimas juga kalau beliau hadir menyampaikan sambutan terlebih dahulu gitu kan, pengantar. Nanti yang inti acaranya kami dari tim gitu yang menyampaikan itu. Di backup nanti kalau ada ustadz setempat ditutup Ustadz dengan setempat, ustadz setempat. gitu. Untuk respon masyarakat Responnya baik atau ini gimana? sangat-sangat luar biasa. Mereka bahkan banyak permintaan. Sementara ini kan kami cuma jadwal. Sementara dijadwal dulu untuk kalau sebelumnya awal-awalnya kita seminggu 3 kali. Jadi setiap jam 4 sudah persiapan kita berangkat ke masjid mana nih. Nah gitu kan. Tiba-tiba karena kemarin sempat ke COVID kita terhenti. Nah sekarang kita lanjutkan lagi 2 kali. Ini banyak permintaan dari jamaah lain yang kebetulan ada jamaah di situ yang bukan warga setempat, bukan jamaah masjid, tapi kebetulan hadir. Dia sempat minta, Pak boleh nggak tempat kami? Kata. Ini menarik Pak untuk kami, apalagi mohon maaf terkait dengan tematik Harkam Timas berbasis kemakmuran masjid itu perlu disosialisasikan lebih lanjut. Apalagi kalau semua tempat ibadah punya program yang sama, itu sangat luar biasa kan. Sangat membantu pemerintah tanpa diperintah, kita punya kesadaran sendiri, kemauan sendiri gitu kan. Itu sangat luar biasa. Tadi Komandan sempat bilang, maksudnya tanpa dana itu gimana? Ya artinya kita datang ke sana tidak ada yang istilahnya tidak ada yang, kalaupun ada istilahnya biaya untuk dari internal kita, ya kan dari internal kita hanya untuk transport perjalanan saja bagi tim. Oh itu gitu karena kan. kedinasan ya? Ya kedinasan saja, tapi selebihnya tidak ada biaya apapun. Termasuk juga kita tidak membebani masyarakat. Ya, nggak ada pungutan-pungutan gitu, nggak ada. Pure memang karena melayani. Iya. Melayani dalam itu gagasan yang 1 jam mengaji itu bersama polisi. Bersama polisi. Jadi gini, ketika kita sudah sampai di lokasi, kalau ada snack kita keluarkan snack gitu kan, kalau tidak ya tidak. Tapi kan waktunya hanya singkat, hanya dari maghrib sampai isya saja. Gitu. Jadi materinya itu benar-benar 1 jam singkat itu, tapi manfaatnya sangat besar seperti itu, Pak. Iya. Oke, luar biasa. Terus materi yang disampaikan dalam 1 jam mengaji itu kan tadi Komandan bilang bahwasanya itu tidak hanya mengaji aja tentang Harkam Timas semuanya. Pernah nggak Komandan itu sampai, kan itu di acaranya dilakukan di masjid ya Komandan? Pernah nggak itu sampai nggak muat masjidnya atau? Oh enggak, karena kita tidak mengundang sejauh-jauh hari ya. Oke. Karena kalau mengundang kali ya. Kalau mengundang khawatirnya membebani masyarakat juga. Gitu kan. Apalagi kalau mengundang khawatirnya juga kita, apalagi menjelang pemilu ya, khawatirnya pengkondisian gitu. Iya itu dia. Kita murni hanya ibadah saja. Jadi jamaahnya yang ibadah saja saat itu. Yang pada saat itu. Ibadah saja saat itu. Jadi view kita alami saja gitu. Oh, jadi nggak ada, nanti ada di situ 1 jam mengaji gitu, enggak gitu. Jadi dari Dirbimas datang ke situ, yang jamaah di situ. Cuman paling melalui DKM aja kali ya. Melalui DKM saja yang aja gitu kan. Jadi tidak menggunakan flyer, tidak menggunakan pengumuman lain, tidak. Oke, luar biasa. Terus selain ini kan komandannya nih, kan nggak mungkin ikut Dirbimas terus. Yang ditunjuk itu ada nggak itu yang dari kewilayahan, dari Polsek, mereka apakah dari Binmas saja? Dari Binmas juga? Iya. Mendampingi. Iya, dari kewilayahan itu pasti mendampingi. Paling tidak Kanit Binmas Polsek setempat gitu kan. Ada kadang-kadang Kasat Binmasnya juga hadir. Kalau Pak Dirbimas hadir, biasanya juga Wakapolres juga hadir gitu, atau Kasat Binmas gitu.
ada nggak rencana dari Binmas ini? Kan ini udah ada nih. Kalau andai kata masjid 1 jam mengaji, ada nggak mungkin rencana yang ditunjuk dari ini ya, dari Binmas sendiri? Mungkin ini kan dari agama Islam, mungkin dari agama Nasraninya. Ada nggak ditunjuk? Mungkin bikin program lain nih. 1 jam apa Le? 1 jam di mana Le? 1 jam doa Getsemani. Hah? Doa Getsemani Nah. itu pun harus pagi. Oh, harus pagi itu? Pagi. Kalau nggak Nggak bisa salah ya? itu ada dari yang Kristen. Iya. Hah? Kalau nggak salah itu Pak AKBP Panjaitan itu. Mm-mm. Oke. Cuma namanya saya lupa. Itu Oke. ada, tapi 1 jam juga. bukan. Tidak, Bang. Oh, gitu. Hanya- Nggak harus 1 jam. Oh gitu. Nah, tidak harus bicara. Hanya terkendala oleh personil yang terbatas. Personil yang terbatas. Udah tinggal tunjuk aja lah Udah begini-gini pendeta loh. Abang jangan buka-buka kartu. Iya loh. Biar Dia lain pendeta. dong. Layang Balita ini sering ngasih juga loh, ngasih ceramah Ya. juga loh. Iya, jadi kita gini kemudian. Jadi tadi saya yang jadi dalam pikiran saya, polisi ini, mohon maaf ya Bang, bukan karena kita polisi kan. Iya. Polisi ini kok hebat sekali, Iya. gitu kan? Bukan ngadepin penjahat doang, Iya, ya bukan kan? Bukan ngajak penjahat. tawuran doang, Iya. tapi juga mengajak umat untuk berbuat baik. Nah, ya itu banjir pun polisi. Polisi, Sekarang gini, kebakaran, polisi. sekarang gini ya, terkait dengan program ini, yang kita, walaupun jamaahnya sedikit ya, Ya, tapi itu heterogen. heterogen. Ada dosen, ada pelajar, ada tukang ojek, jamaah yang hadirnya bermacam-macam profesi ada di situ. Sehingga ketika kita menyampaikan misi yang baik ini, Ya. itu akan teradopsi oleh semua kalangan. Semua kalangan. Dan itu bisa nyampe dari mulut ke mulut. Itu terjadi. Sejauh ini kemudian, ini kan udah berapa bulan ini kemudian? Kalau ini sekarang baru dilanjut lagi, baru Oh, Karena setelah gini. COVID itu ya? setelah COVID. Kalau dihitung jumlah masjid yang sudah kita tempuh, Ya, sekarang sudah hampir 100 masjid. ya. Kalau nggak salah sudah 92. Progresnya kemudian, Ya. progresnya setelah dilakukan ini, setelah ada dampaknya yang seperti apa kemudian? Misalnya sudah ada dari masjid yang sejahtera itu untuk mensejahterakan sekitarnya, udah ada seperti itu kemudian? Sementara itu belum Iya. sampai ke sana. Itu kan masalahnya nanti kita juga kan para ketua DKM-nya sudah Ya. kita minta nomor handphonenya. Oke. Jadi akan kita bikin grup Oh. untuk komunikasi lebih lanjut. Progresnya di situ. Komunikasi lebih lanjut. Apakah ada yang akan melaksanakan program itu? Oke. Gitu kan? Dan kemudian kebetulan juga sekarang dari Kementerian Agama itu kan Kementerian Agama sekarang Ya. membangkitkan kembali adanya Badan Kesejahteraan Masjid. Oke. Dan saya itu oleh Kakanwil Kementerian Agama DKI, saya ditarik masuk di kepengurusan itu untuk DKI Jakarta. Dan ini rencana saya sudah bilang dengan Pak Kakanwil, kemungkinan program ini akan kita masukkan. Oh. Walaupun mungkin namanya bukan 1 jam lagi, tetapi terkait dengan kemakmuran masjid, untuk kemakmuran umat di sekitarnya. Nah, makanya nanti akan merambah bukan saja masjid, tapi juga tempat ibadah lain. Oke, luar biasa. Dengan Tepuk nama tangan yang dong. Luar biasa sekali kayak gini. Jadi gini, kalau orang seperti komandan ini, kalau orang bisa berbuat baik, kenapa kita nggak nggak berbuat bisa. baik? Iya. Iya, gitu kan Bang ya? Iya, betul. Karena polisi itu to protect and to serve, melindungi dan Gua nggak ngerti melayani. lagi tuh. Oh Iya, gitu. iya. Itu bahasa Inggrisnya. Iya. Bahasa Indonesianya melindungi, melayani. Oh gitu. Nah, ditambah lagi kalau di luar sana cuma 2 Bang. Oh gitu. Kalau di kita ada mengayominya. Oh 3. gitu. 3 Sama malah. dengan Tribrata. Oh, mantap berarti ya. Kita ada poin-poin lebihnya ya. Satu lagi itu. Kita dalam hal melayani tadi, Iya. juga kalau ada kesempatan waktunya masih cukup, Iya. dibuka kesempatan kepada jamaah. Sesi tanya jawab. Untuk dialog. Oh, dialog. Dialog.
untuk meneruskan Jumat curhat katakanlah gitu. Iya, ada Jumat berkah kan, ya kan, gitu kan. Dan itu sangat luar biasa sekali. Kalau misalnya masyarakat sudah mulai bertanya, berarti kan ada antusiasmenya. Iya. Mereka ada rasa pedulinya, ada rasa memilikinya. Terus di situ sebenarnya hubungan antara polisi dengan masyarakat, bukan satker tertentu, Bimas dengan masyarakat. Karena tadi komandan Enggak, karena masyarakat nggak ngelihat Dimas, yang ngelihatnya polisinya. Iya, dan itu sangat luar biasa. Ada yang mau ditambahkan, komandan? Kalau nggak, itu pesan-pesan. Mungkin ini dulu nih. Apa? Bila mana ini kan 1 jam mengaji, Le. Iya. Bila mana nih ada DKM yang ntar ini dulu. Bila mana ada DKM itu apa sih? Hah? Dewan Kesejahteraan Masjid. Oh, iya. Dewan Oh, Kesejahteraan Masjid DKM. Iya, terus Nah, yang itu bila kalau mana? andai kata mau mengundang misalkan mengundang dari Bimas sendiri yang mempunyai program 1 jam mengaji ini, itu melalui siapa? Apakah nih dari Bimas ini cuman hadirnya ke masjid-masjid besar takutnya kayak Masjid Sunda Kelapa, Masjid Cud Mutia, atau masjid kecil pun bisa mengundang? Oh, kita justru malah yang kita jadi sasaran adalah masjid perkampungan. Masjid perkampungan. Nah, Ah, caranya menghubunginya gimana? Kalau untuk ya misalnya ada permintaan bisa langsung ke Binmas, Oh, bisa nanti langsung bisa ke ke Binmas. saya juga boleh, ke tim saya juga boleh, gitu kan. Kalau memang ada permintaan. Tapi sementara ini memang kita hanya berdasarkan jadwal yang kita Sudah sudah ada ada jadwalnya. sudah ada jadwalnya. Iya. Jumat ini, Rendiatnya. Jumat ini, gitu. Udah Betul. ada rendiatnya. Sudah ada jadwal seminggu 2 kali kita Masjid dilaksanakan. ini, masjid ini, masjid ini. Betul. Termasuk sore ini. Ini ada jadwal sore ini. Oh iya. Habis dari sini nanti sore Di saya masjid ke mana, Bang? Saya mau datang nih. di Pisangan Lama. Oh, Pisangan. Bisa lama Wilayah ini. lain. Oh, wilayah lebih. Jangan sampai nggak datang lebih. Pesan-pesan kemudian buat yang akan disampaikan kepada masyarakat dan anggota Polri yang berhubungan dengan 1 jam mengaji. Ya boleh. Saya mungkin mengajak dan berpesan untuk kita semua, baik itu anggota Polri maupun masyarakat. Ya. Tentu pertama dari kesan kegiatan itu adalah bukan sekedar mengajak kebaikan, tetapi juga mengajak bersilaturahmi di tempat ibadah. Nah itu mungkin jarang dilakukan. Iya. Ya kan, silaturahmi di tempat ibadah juga dengan niat ibadah. Iya. Niat kalau dalam Islam itu niat iktikaf. Iya. Kemudian ibadah saja dengan diawali dengan sholat maghrib berjamaah, diakhiri dengan sholat isya berjamaah. Itu kan harapannya bahwa ini akan menjadi nilai pahala yang besar bagi kita yang hadir gitu kan. Iya. Tapi di samping itu yang lebih penting dari itu adalah ada pesan yang kita sampaikan. Iya. Tergantung situasi yang dihadapi, termasuk sekarang ada berhadapan dengan pemilu, ya pesan yang sampaikan pasti antisipasi pemilu yang akan datang seperti apa, gitu kan? Agar pemilu berjalan dengan aman. Pastinya damai. begitu. Intinya adalah bagaimana mengajak masyarakat menjaga wilayah masing-masing, terutama dari medsos tadi. Iya. Nah ini yang menarik nih. Iya. Dunia sekarang kan 2. Iya. Ada dunia maya, Dunia ada dunia nyata, Iya. gitu kan. Sekarang dunia maya, orang bilang sudah panas nih. Jangan sampai panasnya dunia maya ke Masuk dunia ke dunia nyata, nyata. ya kan? Itu yang nggak boleh. Iya. Kecuali Dan satu. malah ke dunia Kecuali hal satu. gaib lah ya nantinya. Iya betul. Kecuali mungkin kalau ada itu artis yang turun gitu. Iya. Itu. Makanya itulah yang pentingnya datang ke situ sekalian belajar, mengaji, sekalian belajar itu tadi kajian segala macam. Jadi Makanya ada istilah gini lah. Jadi kalau andai kata hilang sendal di masjid itu suatu hal masalah yang kecil ya enggak. Tapi yang masalah yang serius kalau andai kata sendal lu nggak pernah ada di masjid gitu. Benar ya kawan? Betul. Iya dong. Bagus sekali itu bahasa itu. Iya dong. Enggak. Kalau hilang sendal di Di masjid, masjid, berarti itu kita ada di suatu masjid. Enggak, kalau hilang sendal di masjid itu suatu hal yang sepele. Iya. Yang masalah yang paling serius itu kalau andai kata sendal kita nggak pernah Nggak di pernah. masjid. Berarti orang itu nggak pernah ke masjid lah ya. Karena bisa aja bang sendal kita ada di masjid. Karena dipakai lagi Iya.
Oke. Ada yang mau tambahkan lagi, Kapten? Ya mungkin tadi terkait dengan pesan itu ya, Iya. tentu kami berpesan bahwa tidak lain adalah tingkatkan kebaikan untuk semua, Oke, tinggal. hindarkan hal yang dapat berisiko bagi banyak orang. Oke. Itu aja lah. Oke, terima kasih. Kemudian langsung Bang Declan. Oke. Belajar itu memang sangat melelahkan, tetapi lebih lelah lagi kalau kau saat ini nggak mau belajar. Mari kita bersama-sama mewujudkan pemilu yang aman dan damai. Salam presisi, NKRI 100% harga mati. Merdeka.